Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-israr. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, katibul asrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sabqatul akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akhyar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, wasili nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faizal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita masih berumur, kesehatan, kekuatan, nikmat yang besar, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat kumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan pergumulan kita di sini menjadi asbab dan semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita limpahkan kepada Nabi kita sebagai Habibullah, Nabi kekasih Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan sampai kepada semua yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang baik Allah Subhanahu wa taala, wajib berwasiat kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah, mencari seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan sunnah Rasulullah dan menjauhi maksiat dan dosa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwalah nanti akan mendapat keberuntungan nanti di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 45. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di surga yang dipenuhi dengan mata air, sungai yang mengalir, yang udara sejuk, ataupun surga. Itulah khusus untuk orang yang bertakwa. Hadiahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat demi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disukai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amalan yang pertama itu istiqomah, yang keduanya salat tepat waktu, yang ketiga birrul walidaini atau berbakti kepada orang tua, yang keempatnya jihad fisabilillah, yang kelima silaturahmi. Yang pertama, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Kita harus tetap istiqomah, eksis dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang sakit, walaupun kita tertimpa bencana musibah, kita tetap harus istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kemarin yang lalu, bulan yang lalu kita udah melaksanakan puasa Ramadan sebulan full, maka itu harus menjadi latihan kita bisa menahan hawa nafsu. Maka di bulan Syawal ini kita harus bisa menahan hawa nafsu, jangan sampai kita melakukan dosa di bulan Syawal dan di bulan berikutnya. Ibadah kita harus meningkat di bulan Syawal, karena arti di bulan Syawal itu meningkat. Oleh karena itu kita harus tetap istiqomah berjalan ibadah di bulan Syawal ini dan di bulan seterusnya, supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Abdul a'mal adwabuha wa in qalla. Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai Allah, amal yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Yang kedua, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu salat tepat pada waktunya. Waktu ridwan Allah, orang yang sholat tepat pada waktunya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita melalaikan sholat lima waktu ini. Misalkan sholat zuhur hampir mau asar, itu tidak boleh, karena itu hukumnya akan menjadi makruh. Maka kita harus tetap cepat melaksanakan sholat lima waktu itu. Ketika adzan berkumandang, kalau kita tidak halangan, harus bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu. Sholat merupakan tiangnya agama, sholat merupakan miftahul ibadah, kuncinya ibadah. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Apabila buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Faidah kudat sholat, apabila sholatnya diterima, Rasulullah mengatakan, maka diterima seluruh amalnya. Faidah kudat sholat, apabila sholatnya ditolak, tudat sayur amalihi, maka ditolaklah seluruh amal ibadahnya. Oleh karena itu, perbaikilah sholat kita, wudhu kita, karena itu merupakan kuncinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat orang yang sholat rajin beberapa waktu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktunya. Rasulullah mengatakan, la yatawaddo wa yusirul wudu'a illa ghafarallahu wa bainahu wa bainas sholati taliha. Tidaklah seorang berwudu, memperbaiki wudunya, lalu dia melakukan sholat, maka dosanya akan Allah SWT setiap waktu sholat di antara waktu yang lain, di waktu yang lainnya. Misalkan kita sholat zuhur, diampuni dosanya sampai sholat asar. Kalau yang sholat asar, diampuni dosanya sampai sholat maghrib. Yang sholat maghrib, dihapus dosanya sampai isya. Yang sholat isya, dihapus dosanya sampai subuh. Seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari, Rasulullah mengatakan, maka orang yang sholat dalam 5 waktu akan bersih dosa-dosanya. Tapi itu hanya dosa kecil saja. Kalau dosa yang besar, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus meminta maaf kepada orang lain. Hadirin, selanjutnya orang yang tidak mau sholat, dia akan celaka, tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur, karena yang nanti akan menjawab di alam kubur malaikat munkar dan nakir adalah sholat kita, sedekah kita. Maka kita harus wajib melaksanakan sholat supaya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur nanti. Sebaliknya, orang yang tidak sholat akan disiksa di alam kuburnya dan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Battar wasal sholat teman ambidan tajawuz jahannam." Barang siapa yang berdiri sholat yang 5 waktu, maka orang tersebut ada di dalam neraka jahannam. A'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ajaklah suami istri kita, anak kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Selanjutnya, yang ketiga, amalan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Orang kita banyak jasa kepada kita, mengurus kita dari lahir sampai dewasa, sampai kita bisa berumah tangga. Maka seharusnya kita harus memuliakan mereka, membuat orang tua kita senang. Jangan menyakiti hati orang tua, karena itu akan bertanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho walidain, wasallallahu sallallahu walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan bukannya Allah tergantung pada ridho orang tua. Selanjutnya, orang yang mendapatkan ridho dari orang tua akan dibukakan pintu surga nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, "Man asbaha wa yuzurun abwabari radiyani aw haduma qadiyas lahu abwabul jannah." Barang siapa yang mendapat ridho dari orang tua atau salah satu di antara mereka, orang tersebut dibukakan pintu surga untuknya. Sebaliknya, wa man amsa wal babadu sahibani, barang siapa yang dibenci oleh orang tuanya, maka orang tersebut dibukakan pintu neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, apabila orang tua kita masih hidup, maka muliakan mereka, sayangilah mereka, jangan dikhianati, jangan sampai menjadi orang tua yang sakit hati, karena itu menyebabkan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ialah yang keempat, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu berperang di jalan Allah seperti orang Islam melawan orang kafir di zaman Rasulullah dan zaman sekarang juga ada. Kalau lihat ikhlas Allah itu merupakan jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah seperti para pahlawan kita yang berjuang kemerdekaan negara Indonesia kita. Apabila orang yang jihad fisabilillah mati terbunuh oleh musuhnya, maka orang tersebut mati yang mati syahid. Ketiga, dia ditembak oleh musuhnya, darahnya mengalir ke tanah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan nanti tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur. Itulah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "As-syuhada'u ala tariqin nahrin di babil jannati." Orang yang mati syahid itu berada di pintu surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan yang disukai Allah SWT ialah silaturahmi. Kita masih di bulan Syawal, maka seharusnya kita bersilaturahmi kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada semua orang yang telah menjadi teman kita semua. Karena silaturahmi merupakan kewajiban untuk seorang muslim, karena sil menyambung rahmi itu rahmat Allah, menyambung persaudaraan di antara kita semua. Jangan sampai ada permusuhan. Orang yang bersilaturahmi akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ketika bersalaman meminta maaf satu sama lain, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan tolong bersilaturahmi dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Man habba abdu sallallahu bi rizqihi wa yusallahu bi asarihi fal yasiruna. Pada siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambungkanlah silaturahmi. Sebaliknya, yang tidak mau bersilaturahmi, dia memiliki dendam, permusuhan dengan yang orang lain, maka itu amalnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Fala ibu amalul fatir rahim." Tidaklah diterima amal ibadahnya oleh memberikan silaturahmi. Selanjutnya, orang yang silaturahmi yang beribadah tidak akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu. Rasulullah mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, perbaikilah silaturahmi kita kepada semua orang supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Hadirin yang ma'asalimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi hati belumnya, menjaga bagi semua nama. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat, selamat lahir daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang husnul khatimah, dan ketika kita mati disebut la ilaha illallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa rahmatullahi minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Wa quli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.